para jenderal pada saat itu, jenderal nih ya, pada saat itu secara serempak mengatakan di publik bahwa etnis Cina lah yang bikin krisis ini terjadi. Nah pertanyaannya sebenarnya mengapa sih negara membantai rakyatnya sendiri? Tujuannya apa? Tujuan utama kerusuhan atau pembantaian Mei 98 itu dibuat adalah untuk menghentikan aksi mahasiswa. Aksi mahasiswa ini kan tujuannya menuntut Soeharto mundur pada saat itu kan. Bayangkan tukang sayur. Tukang sayur itu mengirimkan nasi bungkus loh ke DPR untuk mendukung gerakan mahasiswa. Dari tukang sayur sampai seluruh orang-orang kecil, tukang becak, anak jalanan, buruh, itu semua sepakat, semua serentak mendukung gerakan mahasiswa. Sehingga sulit bagi Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi targetnya adalah etnis Tionghoa, kambing hitamnya adalah kelompok miskin. Pada saat itu kan jelas penggunaan frase pribumi, gitu kan, asli pribumi, itu milik pribumi itu merata. Ini usianya masih 19 tahun ya? Oke, berarti pas kejadian 98 Bro Halim belum lahir. Jadi mungkin ada sedikit ya kan, ada sedikit kebingungan terjadi di situ. Baik. Baik, sangat sulit ya bagi yang tiba-tiba harus menghadapi kenyataan ada perkara yang tidak bisa dipahami tapi terjadi gitu. Nah, kami mengikuti atau menuliskan hasil kajian atas peristiwa pembantaian Mei 98 itu mulai dari awal krisis. Nah, pada awal krisis tahun 97 itu sudah ada pengkondisian untuk rancangan rusuh Mei 98. Gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat sipil untuk menghentikan rezim Orde Baru itu kan sudah mulai tadi disampaikan Pak Sandiawan mulai 96 dengan penyerbuan PDIP. Nah, tahun 97 ketika krisis ekonomi mulai semakin memburuk, teman-teman mungkin tidak banyak yang memperhatikan. Para jenderal pada saat itu, jenderal nih ya, pada saat itu secara serempak mengatakan di publik bahwa etnis Cina lah yang bikin krisis ini terjadi. Mereka lah yang melarikan duit ke luar negeri. Nah itu kan menciptakan pengkondisian dan itu salah satu bentuk pengkondisian. Pengkondisian yang lain itu banyak sekali cara yang mereka lakukan. Mulai dari menyebarkan rumor, menyebarkan berita-berita lewat sopir-sopir, baik itu sopir taksi, sopir angkot, ataupun orang-orang di pemukiman-pemukiman. Nah, kemudian setelah rusuh terjadi, kita juga nggak tahu kenapa mahasiswa pada saat itu tidak turun lapangan. Tidak ada hujan, tidak ada angin, mahasiswa Trisakti dibunuh di lokasi kampus. Kemudian harapannya kan setelah mahasiswa ditembak, mahasiswa akan marah,
kemudian turun ke jalan. Nah, aksi ini kan berjalan nih, rancangan atau rekayasa ini akan berlaku, tapi ternyata mereka gagal. Nah, pertanyaannya sebenarnya mengapa sih negara membantai rakyatnya sendiri? Tujuannya apa? Tujuan utama kerusuhan atau pembantaian Mei 98 itu dibuat adalah untuk menghentikan aksi mahasiswa. Aksi mahasiswa ini kan tujuannya menuntut Soeharto mundur pada saat itu kan. Nah, betapa sulitnya buat Orde Baru untuk menghentikan aksi ini, karena bukan hanya mahasiswa, seluruh unsur masyarakat itu turun ke jalan. Dan bagaimana mahasiswa ini didukung oleh masyarakat umum, mulai dari bayangkan tukang sayur. Tukang sayur itu mengirimkan nasi bungkus loh ke DPR untuk mendukung gerakan mahasiswa. Dari tukang sayur sampai seluruh orang-orang kecil, tukang becak, anak jalanan, buruh, itu semua sepakat, semua serentak mendukung gerakan mahasiswa. Sehingga sulit bagi Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya. Dan upaya mempertahankan kekuasaan ini enggak ada cara lain selain menghentikan aksi mahasiswa. Caranya adalah mendiskreditkan mahasiswa sebagai gerakan anarkis. Gitu. Mengapa para pelaku, para provokator di lapangan itu menggunakan atribut-atribut mahasiswa, mulai dari memakai jaket mahasiswa, memakai seragamnya mahasiswa, kemudian menggunakan seragam anak SMA, meskipun mukanya tua, gitu. Nah itu tujuan utamanya itu, tapi kan mereka gagal. Upaya mereka yang dilakukan secara sistematis, usaha mereka untuk melatih seribuan pemuda untuk melakukan tindakan kriminal rusuh Mei 98, untuk melakukan provokasi, untuk melakukan pembakaran. Mengapa pembakaran itu tidak bisa dilakukan oleh warga biasa? Karena itu dilakukan secara profesional dan mereka dilatih. Nah pada saat itu kebetulan saya satu gerbong dengan sekian ratus orang yang dikirim dari arah Bogor. Dan mereka memang diberi tampilan, itu tampilan orang-orang gembel, orang-orang miskin gitu. Dan tim relawan juga menangkap salah satu pelaku dan menemukan beberapa pelaku yang memang latar belakangnya adalah militer gitu. Nah, kita menemukan salah satu orang yang dilatih ini, para pemuda bertampang gembel ini. Dan saya melihat sendiri satu gerbong sama mereka. Mereka diturunkan di daerah Kalibata. Gitu. Jadi sangat jelas dengan indikasi pelakunya, targetnya, dan kambing hitamnya. Jadi targetnya adalah etnis Tionghoa, kambing hitamnya adalah kelompok miskin. Pada saat itu kan jelas penggunaan frase pribumi, gitu kan, asli pribumi, itu milik pribumi itu merata, gitu. Dan penggunaan frase itu sudah dimulai sejak pemerintahan kolonial. Penggunaan etnis Tionghoa sebagai target itu sudah dimulai oleh pemerintahan kolonial dan dilanjutkan oleh pemerintahan Orde Baru gitu. Berapa kali
pembantaian itu dilakukan. Jadi memang ini ditujukan untuk mempertahankan kekuasaan Soeharto, gitu ya. Baik, terima kasih kepada Bu Sri.